dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota Syederalun. Masih bersama saya Tia Andalusia dalam talk show bersama DJP KPP Pratama Aceh Besar dengan tema Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan Syederalun, untuk Anda yang ingin berinteraksi silakan via telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 20. Dan kami juga live streaming di www.serambifm.com dan juga via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com dan seluruh Facebook Serambi Group. Baik, kita memasuki segmen untuk tanya jawab bersama Syederalun ya. Kali ini kita bacakan dulu dari Kairunisa di Sigli yang pertanyaannya adalah, apakah WP yang sedang dalam proses pemeriksaan dibolehkan ikut TA jilid 2? Oke, itu siapa ya, Pak Nugroho ya? Jawab silakan Pak Nugroho. Ya ini yang jadi pembeda dengan jilid yang pertama ya. Kalau dulu ketika wajib pajak atau masyarakat ingin mengikuti teks amnesti yang 2016-17, seketika pada saat itu dilakukan pemeriksaan, dia bisa dihentikan. Tapi kalau yang sekarang harus diselesaikan dulu proses pemeriksaannya. Nah, Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen kok, misalnya wajib pajak, aku mau ikut nih, tapi aku lagi diperiksa gitu ya. Ini kan periodisasinya cuma sampai dengan bulan Juni nih. Ya nanti kita kondisikan atau nanti asal wajib pajak kooperatif kan gitu sebenarnya kan. Kadang-kadang yang buat lama pemeriksaan ini karena wajib pajaknya nggak kooperatif Katia. Diminta dokumen ini nggak dikasih. Nah kalau dia memang ada itikat mau mengikuti ini sementara dia ada pemeriksaan, ya segera direspon semua permintaan dari kantor pajak, diselesaikan dengan segera sehingga tidak kelewat waktunya untuk mengikuti program pengungkapan sukarela gitu. Oke, jadi bisa dimaksimalkan juga ya pastinya. Baik, selanjutnya dari Faisal di Labuy. Assalamualaikum, saya Faisal dari Desa Labuy ingin bertanya bagaimana pengenaan PPN atas proyek desa tahun 2022. Karena kan menurut Undang-Undang HPP pada bulan April 2022 sudah menggunakan tarif 11%. Padahal ada beberapa proyek yang kontraknya ditandatangani serta cair terminnya di awal-awal tahun. Nah, apakah dalam kasus seperti ini menggunakan tarif 10% seperti yang diatur dalam Undang-Undang PPN sebelumnya atau 11%? Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal di Desa Labuy. Pertanyaannya bagus sekali. Silakan Bu Intan. Coba saya jawab dulu ya Kak. Iya, silakan. Undang-Undang PPN ini kan berlaku mulai 1 April 2022. Jadi kalau misalnya atas kontrak yang sebelumnya tentu mengikuti ketentuan yang lama. Masih menggunakan tarif yang 10% itu tadi. Oke, jadi masih 10% ya? Iya. Oke, jelas ya Pak Faisal. Selanjutnya saya bacakan lagi dari Ibu Ida di Lubuk Sukun. Apa bedanya tax amnesti dan PPS? Apakah yang ikut PPS bebas dari pemeriksaan? Oke, silakan Bung Dori mungkin bisa menjelaskan. Apa bedanya tax amnesti dan PPS? Sebenarnya ini agenda berkelanjutan dari tax amnesti Kak Tia. Iya, cuma namanya berarti diganti ya. Iya, cuma namanya aja diganti nih. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Nugroho. Nah, jadi itu dia ada 2 kebijakan sebenarnya terkait PPS ini. Terkait wajib kebijakan pertama itu terkait wajib pajak OP dan badan yang pernah mengikuti TA. Nah, dan yang kedua terkait wajib pajak OP yang belum pernah nih. Nah, jadi kalau misalkan cerita yang kebijakan satu itu atas aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan di TA. Mana tahu kan nanti pada waktu pengungkapan TA kemarin itu lupa nih memasukin yang disampaikan Pak Nugroho tadi kan, ternyata ada aset nih di negara ini belum dimasukin. Nah itu dimasukin masuk ke kebijakan pertama. Nah yang kedua itu terkait kebijakan yang kedua itu wajib pajak orang pribadi yang belum pernah tapi memiliki aset gitu, memiliki aset dan tidak dilaporkan di SPT tahunannya. Nah itu masuk ke kebijakan kedua. Itu aset yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang belum pernah dilaporkan nih Kak Tia. Mungkin kan kadang wajib pajak takutnya nanti kalau dimasukin asetnya ke laporan SPT tahunan terus nanti diperiksa dan sebagainya. Nah disinilah muncul kebijakan dari Undang-Undang HPP itu. Maka terkait aset tersebut nanti ada beberapa tarif pajak yang dikenakan kalau misalkan wajib pajak melakukan pengungkapan sukarela gitu. Lebih kurang Kak Tia. Oke. Selanjutnya nih, Assalamualaikum Serambi Aceh.
Saya Fitri dari Labui katanya. Ingin bertanya apa dampak dari dihapusnya beberapa barang dari list non BKP seperti sembako. Apakah ini artinya semua sembako kena pajak? Oke, mungkin Pak Nugroho atau Pak Nugroho deh biar bergiliran. Jadi sebenarnya kan isu awal ketika rancangan undang-undang HPP ini dibuat justru ingin memasukkan katakanlah sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan sebagai jasa atau barang yang dikenakan pajak. Cuman berdasarkan dari aspirasi masyarakat gitu kan, kemudian ya polemik yang berkembang di masyarakat, akhirnya ditampung lah itu. Justru sekarang malah nggak dikenakan Kak Tia. Sembako 9 bahan pokok itu tidak kena pajak. Dulu jasa pendidikan mau dikenakan pajak. Sebenarnya dulu sasarannya adalah untuk yang mewah-mewah lah atau barang-barang yang nilai-nilai tertentu. Tapi sekarang disamaratakan sudah semua tidak dikenakan pajak. Malah sekarang justru PPN-nya boleh dibilang yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, dan memang barang-barangnya adalah barang-barang yang pokok gitu ya, seperti beras dan lain sebagainya, justru nggak kena Kak dengan undang-undang HPP ini gitu. Ya baik, mungkin mudah-mudahan bisa diterima jawabannya Bu Ida. Oke, selanjutnya ini dari siapa lagi? Ya ini dari Kairunisa di Sigli bertanya lagi, kalau untuk WP badan, harta siapakah yang akan diungkapkan? Harta dari direktur atau harta perusahaan? Kak Intan silakan. Baik, mungkin kalau terkait program pengungkapan sukarela ya Kak Tia, karena dia subjek pajaknya badan, tentu aset yang dimiliki oleh badan Kak Tia yang dilaporkan. Ya? Benar sekali. Apakah dia berbentuk CV, PT, tentu aset yang dimiliki oleh CV PT tersebut. Oke, baik, mungkin bisa diterima. Baik, selanjutnya ini ada Febri di Krung Barunajaya. Maaf keluar sedikit dari topik, mumpung ada orang pajak saya mau nanya. Saya punya NPWP tapi digabungkan sama NPWP suami dan sudah 2 tahun berjalan. Saya tidak pernah mengisi SPT atau bayar apapun. Apakah saya harus mengisinya atau pembayarannya udah sekaliankan dengan suami saya? Atau harus masing-masing juga? Jujur saya juga nggak ngerti tentang NPWP istri ini. Mohon penjelasannya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Bung Dori. Oke Kak Tia. Nah, itu sebenarnya NPWP itu sama dengan yang tadi sempat dibahas itu terkait kewajiban perpajakan itu jatuhnya sebenarnya kepada kepala keluarga sebenarnya. Jadi istilahnya NPWP itu lebih kurang seperti kakak gitu kan. Jadi ada kepala keluarga. Jadi kepala keluarga itu menanggungi istri dan anak-anaknya serta tanggungan-tanggungannya. Nah, kalau misalkan NPWP suaminya udah ada dan NPWP istrinya itu gabung ke NPWP suaminya, nah yang wajib untuk setidaknya melaporkan SPT tahunannya itu si suaminya gitu. Kalau dengan catatan NPWP-nya itu sama nomornya. Nomornya sama dengan NPWP si suami gitu. Tapi kalau nomornya itu berbeda dan kode jadi ada 6 digit terakhir itu nomor NPWP ada 15 digit tuh. Nah, jadi ada yang kayak 101, 102 sampai 108. Nah, itu berbeda di situnya. Nah, itu kita bisa lihat itu terkait kewajiban perpajakannya itu jatuh ke masing-masingnya. Jadi kalau misalkan berbeda berarti tadi suaminya ada kewajiban pelaporan dan si istrinya juga ada kewajiban pelaporan. Gitu. Tapi kalau sama mungkin sama juga kayak saya juga NPWP-nya sama dengan suami gitu. Tapi suami kan punya sendiri gitu. Cuman betul. Saya NPWP saya tuh jadi ada nama suami juga dan nomornya saya lihat juga persis sama. Itu apakah si istrinya juga harus mengisi SPT atau nggak perlu? Itu cukup di suaminya aja. Oh, di suaminya aja. Berarti jadi, bisa duduk santai gitu ya. Betul sekali Kak Tia. Jelas. Selanjutnya ya. Ini ada lagi nih Pak dari Reviza di Lambuk. Saya dengar ada pertanyaan di Facebook juga ya. Ini ada sebentar ya saya pertanyaan. Ini banyak banget Pak pertanyaan pajaknya. Mumpung ada sumbernya. Jadi kita lewat dikit waktunya nggak apa-apa ya. Saya dengar online shop juga akan dikenakan pajak. Nah, bagaimana aturannya? Apakah aturan ini sudah mulai berlaku? Reviza di Lambu. Silakan Pak Nugroho. Silakan. Jadi sebenarnya bukan online shop sudah mulai dikenakan pajak. Semuanya sebenarnya tadi saya bilang ya subjektif dan objektif. Tidak melihat profesinya apapun selama dia memiliki penghasilan yang
di atas batasan kena pajak dia kena pajak, Kak. Cuman kan sekarang lagi naik daun nih kan, pandemi ya kan, online shop dan lain sebagainya. Nah, dia bisa memanfaatkan ini ya, yang tadi disampaikan Bang Dori. Jadi nggak usah khawatir kalau jualan online shopnya masih sampai dengan 500 juta, free loh. Tapi jangan lupa lapor gitu loh, lapor SPT tahunannya. Omsetnya sama ya berarti ya, ketetapannya dengan yang offline gitu. Ya, jadi ketika sudah di atas itu, nah baru dia bayar selisihnya di atasnya. Tapi sampai dengan 500, 0% loh. Jadi undang-undang HPP ini kalau boleh kami sampaikan benar-benar mengakomodir dan memperhatikan ya arus bawah kalau saya bilang gitu ya, menengah ke bawah itu benar-benar diakomodir oleh pemerintah gitu kan. Oke, lanjut kita bacakan lagi dari Yopi Yongbit Junior ya. JR. Assalamualaikum Pak, terima kasih sebelumnya telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat. Izin bertanya, tarif PPh Badan di tahun 2002 tentang saya ulang ya. Izin bertanya, tarif PPh Badan di tahun 2022 tetap yakni sebesar 22%. Padahal sebelumnya kami sudah berharap tarifnya turun jadi 20% seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian apakah dampak dari salah satu poin putusan MK Nomor 91/PUU/18 Romawi /2020. Wah, ini kayaknya orang pajak juga nih. Terhadap peraturan pelaksana yang telah terbit, terima kasih jawabannya. Atau ini BWP yang luar biasa nih jadinya. Silakan siapa yang mau menjawab, Bu Intan? Ya, atau Pak Nugroho, silakan Pak Nugroho. Jadi gini, kalau kita pelajarin ya, memang dulu ada semangat reformasi Perpu itu bahwa ada penurunan tarif secara gradual, Kak. Jadi malah rencananya di angka 20% gitu ya. Nah, cuman kan kita harus menyadari nih, Indonesia terkena pandemi. Kemudian kita melihat contoh-contoh di luar negeri yang menjadi panduan kita, best practice lah ya di negara-negara lain. Kok kecenderungan tarifnya malah naik nih Kak sekarang. Ya bukannya kita dalam artian tanda kutip menggenjot wajib pajak, tapi kita menyesuaikan. Tapi pemerintah berkomitmen tetap rata-rata tetap di bawah tarif internasional kok. Tadi disampaikan oleh Kak Intan tuh, ada yang 25%, 27%, kita tetap 22%. Ya kita lihat lah nanti ke depannya, mungkin pemerintah dan DPR akan berembuk kembali melihat dan kondisi. Tapi memang sekarang kebutuhannya tetap kita akomodir, tapi memang tuntutan pandemi penerimaan ya kita turunkan loh. Cuman mungkin tidak sesuai dengan komitmen awal di angka 20%. Tapi tetap masih lebih rendah dibandingkan negara lain gitu. Jadi tambahan silakan Mbak Intan. Jadi kan kalau PPh Badan itu, WP wajib pajak berbentuk badan, selama omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu dia berhak memanfaatkan pasal 31E, jadi 50%. Jadi walaupun 22%, dia akan mendapatkan 50% menjadi 11% Kak Tia. Jadi nggak mutlak total 22% dia harus dikenakan pajaknya. Begitu Kak Tia. Ini ada pertanyaan lagi Nesa Khairun ya di Sigli. Terima kasih Bapak Ibu untuk NPWP yang sudah ada SPHP dan punya beban pajak yang terhutang atau sanksi. Apakah dibolehkan ikut PPS? Mungkin ini sama pertanyaannya sedikit dengan tadi, tapi mungkin baru online. Jadi kalau sudah kena tagihan pajak kali ya, kalau saya bilangnya ada tagihannya, ada surat ketetapan pajak, ya tetap dibayar dulu gitu ya. Dibayar kemudian mengikuti PPS. Jadi silahkan, tidak ada halangan untuk tidak mengikuti PPS gitu. Kalau syaratnya tadi udah dijelaskan juga. Mungkin karena baru standby, baru stay tune, mungkin bisa dijelaskan lagi cara mengikuti PPS ini. Ya, gitu, Pak. Kalau yang dulu memang sangat ini ya Kak ya. Jadi dulu itu bahkan ada tunggakan pajak sekalipun dia ikut tax amnesty itu bisa terhapus ya. Kalau sekarang pemeriksaan saja harus diselesaikan. Ada tunggakan ya biasa saja, dia harus melunasi tunggakannya gitu ya. Jadi jangan juga berpikiran, wah ini pengampunan pajak nih, semua diampunin, hore gitu ya, nggak gitulah. Jadi pajaknya dibayar tapi denda sanksinya denda yang sudah pernah dikeluarkan ya pemutihan tetap, lah ya dilunasin. Kemudian dia mengikuti ini, toh dia akan mendapat bebas tuntutan pidana dan sanksi perpajakan. Periodisasinya adalah 2016 sampai dengan 2020 Kak. Jadi 4 tahun, lumayan kan? Baik, luar biasa. Baik, Syederalon, tentunya dalam perbincangan kita sudah banyak sekali ilmu-ilmu informasi yang sudah keluar. Memang pasti tidak ada yang pernah cukup ya.
Tidak akan ada yang pernah puas, pasti informasinya pengen lebih lanjut. Nah, kalau Saudara Lon ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini, atau juga mengenai HPP, atau juga mengenai perpajakan lainnya, ini bisa, kalau KPP Pratama Aceh Besar nih ada situsnya nggak, ada medsosnya nggak untuk menginformasikan kepada Saudara Lon? Baik Kak Tia. Jadi mungkin di era medsos Kak ya. Iya. Jadi kami selalu memberikan informasi-informasi yang up to date itu di Instagram kami. Di Instagram KPP Pratama Aceh Besar itu bisa dicek di @pajakacehbesar. Nah, itu. Nanti boleh silakan di-follow buat Saudara Lon yang ingin mengetahui terkait update-nya dari peraturan-peraturan perpajakan. Betul. Nah, kalau misalkan mau lebih intens, lebih deep lagi terkait informasi, boleh datang nih konsultasi ke KPP Pratama Aceh Besar di Jalan Daud Bre. Oke. Ini KPP Pratama Aceh Besar ini lingkup wilayahnya daerah mana aja? KPP Pratama Aceh Besar ini melingkupi pengawasannya ya, terkait itu di Kota Sabang, terus Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi ya. Oke, jadi 3 kabupaten ya. Betul. 2 kabupaten 1 kota. Betul gitu ya. sekali Kak Tia. Baik, ada lagi yang mau disampaikan karena kita memasuki closing statement ya, sedikit lagi ya. Mulai dari Mbak Intan terlebih dahulu deh untuk memberikan closing statementnya pada Saudara Lon. Baik, terima kasih Kak Tia. Mungkin waktu seperti yang Kak Tia jelaskan tidak akan mampu menyampaikan seluruh isi dari Undang-Undang HPP ini ya secara gamblang. Tapi yang jelas dengan adanya perubahan Undang-Undang HPP ini diharapkan wajib pajak semakin taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mungkin itu aja Kak Tia. Oke, silakan Bung Dori. Mungkin harapan dari setelah kita sampaikan nih terkait undang-undang HPP ini, kami berharap nih masyarakat tidak cepat termakan sama isu-isu berita yang ada di media massa gitu, seperti yang kita bilang NIK sama dengan NPWP gitu yang tadi disampaikan sama Pak Nugroho kan. Itu berarti kalau kita punya NIK otomatis punya NPWP otomatis kena pajak nih, enggak seperti itu. Jadi kita harus melihat subjek dan objeknya terlebih dahulu. Itu seperti itu Kak Tia. Oke, baik, terima kasih Bung Dari. Dan selanjutnya terakhir dari Pak Nugroho, silakan Pak. Ya, jadi ini undang-undang harmonisasi perpajakan. Perlu saya sampaikan, ini bukan kepentingannya orang pajak Kak Tia. Iya. Justru kalau kita lihat filosofi lahirnya undang-undang ini sangat-sangat menampung atau mendengarkan aspirasi dari masyarakat lewat teman-teman di DPR. Apalagi sekarang sejak adanya pandemi ya kan, yang berdampak kan gak cuma negara kan, tapi masyarakat mungkin yang menengah ke bawah. Makanya tadi kalau disampaikan oleh Kak Intan dan Bang Dori, banyak sekali justru fasilitas. Jadi saya katakan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak dalam rangka kemudahan untuk pembayaran pajak. Kalau saya bilang sih diskon-diskon tuh diberikan lah, batasan penghasilan, kemudian ada program pengungkapan sukarela. Nah, khusus untuk program pengungkapan sukarela, buat Saudara Lon, buat pendengar, saya harapkan ini benar-benar dimanfaatkan. Karena setelah program ini berlangsung, Direktorat Jenderal Pajak aksesnya terhadap semua data dan informasi akan semakin luas Kak. Jadi kalau nggak jujur ya kan, masih ngerasa ini jebakan Batman ya. Kalau gua laporin nih nanti ketahuan sama kantor pajak, rugi menurut saya Kak. Tarifnya sangat mudah dan diberikan kebebasan tidak dipidana atau di pemeriksaan pajak loh Kak. Ini luar biasa loh. Kalau pemeriksaan pajak dan pidana pajak urusannya ribet Kak. Bisa tahunan dibolak-balik panggil kantor pajak. Nah ini dia ikut program ini, dia ngungkapin masih ketinggalan rumah. Kayak tabungan belum dilaporin. Ikut aja deh, tarifnya tadi kan saya sampaikan ada yang 11%, 8% dan lain sebagainya, jauh lebih murah. Jadi kalau dibilang kan orang hitung-hitungan ya, apa sih yang gue dapat? Nah ini justru di sini Kak, sangat-sangat memberikan kemudahan buat wajib pajak. Jadi itu ya saya sampaikan. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Nugroho, terima kasih banyak Bung Dori, terima kasih banyak Mbak Intan sudah hadir ke studio Serambi FM, sudah memberikan informasi yang luar biasa untuk saya pribadi dan juga untuk Saudara Lon semuanya yang mendengarkan 90,2 Serambi FM, baik via radio, via streaming juga gitu ya, via Facebook dan juga lain sebagainya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya juga, terus juga selamat beraktivitas kembali. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saudara, demikianlah bincang-bincang kita di program Talk Show Interaktif bersama DJP KPP Pratama Aceh Besar dengan tema Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Terima kasih banyak atas atensinya, dan seperti ada moto pajak lama orang bijak taat pajak itu masih tetap digunakan juga sampai sekarang ya Saudara Lun. Mudah-mudahan kita semua pajak kita kemudian juga tujuannya yang paling penting adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Britana.